Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Pariwisata, dosen pengampu Ibu Faradita. Di sini kita akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi wisata kuliner di Blok M Hub ini yang berada di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih. Gastronomi tourism adalah salah satu pariwisata yang menjadikan makanan untuk mengenal suatu budaya. Menurut Kemenparekraf, kita diajarkan untuk mengenal budaya, identitas, bahkan adat-adat di sana di daerah-daerah tersebut. Nah, Blok M adalah salah satu tempat urbanisasi di daerah Jakarta. Dulu kawasan Blok M ini udah jadi ikon gaya hidup sejak tahun 90-an. Sekarang makin hidup lagi sejak direvitalisasi jadi Blok M Hub, akses MRT, ruang publik luas, tempat nongkrong, dan yang tertentu ini kulinernya. Lalu ada Blok M ini bukan tempat makan, dia juga persimpangan rasa urban Jakarta, tempat lokal dan modern bertemu. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke review makanan legendaris. Sekarang kita mau review leker. Nih lekernya, ayo ambil. Makan. Ambil. Dan sebelumnya mohon maaf kalau suaranya itu berisik, karena emang ginilah hiruk pikuk Blok M. Sekarang kita review leker. Ini gigitan pertama untuk kalian. Oke, kita review. First bite. Enak. Seperti leker pada umumnya, teksturnya crunchy, ditambah ada rasa coklatnya, ini isinya coklat, dan ini rasa Garingnya pas. pandan. Enggak garingnya pas sih, emang garing. Pokoknya enak. Makanan legendaris ini yang masih bisa bertahan dari dulu sampai sekarang. Pokoknya mantap. Untuk rasanya sih kayak Kinder Joy, ada Oreo-nya. Kuenya juga enak, ada sedikit manis lah, tapi oke lah, ini lumayan buat rasanya. Affordable lah, teksturnya enak, lembut, fat, creamy, Oreo-nya juga enak. Rating 8,5/10. Jadi sekian itu dari review makanan saya. Jadi ini sungguh worth it ya, meskipun harganya juga lumayan, worth it juga sih. Kali ini saya bersama dengan Pak siapa? Boleh tahu namanya? Pak Toha. Oke, Mang Toha, panggil aja Mang Toha. oke, dengan Mang Toha. Kakak siapa, Mak? Kak Vina, salah satu penjaga toko di Cheesepan. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan, Kak, soal toko di sini, Kakak. Di sini tokonya sudah berapa lama berjualan ya, Kak? Kita kurang lebih 2 bulan kurang. 2 bulan kurang? Iya. Oh, berarti baru ya, Kak? Iya. Bapak udah berapa lama ya kira-kira jualan di tempat ini? Ada 5 tahun. Ada 5 tahun, oke, cukup lama juga ya Pak. Di sini tokonya sudah berjualan sebelum Blok M Hub direnovasi atau tidak, Kak? Pas renovasi kita juga lagi renovasi ini juga. Oh, berarti Berjalan barengan? Iya. Oh, Hampir barengan. hampir sama, oke. Untuk tokonya itu sendiri, tempat Bapak berjualan ini, itu Bapak sudah ada berarti lebih dulu dari Blok M Hub yang direnovasi ya Pak? Iya, di sini sistemnya kita bazar, masih event.
Jadi yang di Hub itu udah per bulan. Di sini kita budget. Oke, berarti ada perbedaan sistem dari penjualannya itu sendiri ya Pak? Sejak renovasi ada perubahan nggak Kak dalam jumlah pembeli? Karena kita baru, untuk Jadi, saat ini lumayan sih banyak ya. Untuk traffic atau jumlah pengunjung nih Pak, sejak renovasi di Hubs itu ada perubahan nggak sih Pak antara jumlah pengunjung yang datang di bazar ini sama sebelum direnovasi Pak? Perubahannya banyak, signifikan, bagus, lebih ramai lagi. Oke, berarti secara traffic dengan renovasi tersebut itu meningkatkan jumlah pengunjung yang datang di area bazar di sekitar Blok M Hub itu ya Pak? Iya betul. Sekarang banyak peningkatan. Jadi lebih banyak pedagang, lebih banyak pengunjung. Jadi perputaran orang nambah banyak di sini. Oke. Tokonya buka dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Kita buka dari jam 10 pagi sampai setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Oke. Kalau di Blok M Hub ini berarti tutupnya juga malam ya Kak? Iya malam, karena kita ngikutin Jadwal toko di Iya. Kalau misalkan dari Blok M-nya ditutup jam 10. jam 10. Udah Oh. tutup gerbang. Nah, untuk tokonya itu sendiri Pak, ini kira-kira Bapak buka dari jam berapa sampai jam berapa ya kalau boleh tahu? Jadi kita buka dari jam 10, tutup jam 10. Jadi mall tutup, kita tutup. Untuk hari bukanya itu sendiri Pak, ini ada hari-hari tertentu nggak sih untuk buka dan tutupnya? Contohnya misalnya kayak tanggal merah, apakah Bapak tutup atau Bapak tetap buka juga untuk berjualan atau hari-hari besar lainnya gitu? Kalau hari libur malah lebih ramai, pengunjung lebih banyak. Jadi otomatis kita dagangan juga lebih ramai. Oh, berarti kurang lebih untuk penjualan itu lebih ramai di hari-hari tanggal libur dan tanggal merah. Jadi Bapak tetap buka gitu ya. Oh, dan ketika ramai seperti itu, apakah Bapak melakukan pergantian shift berjualan gitu? Mungkin dengan partner bisnis Bapak atau teman usaha atau keluarga Bapak gitu? Atau Bapak di sini hanya berjualan sendiri ketika ramai? Kalau lagi ada temen bisa gantian. Saya berangkat pagi, nanti dari jam 3 sampai malam temen gantian penjualan. Kalau di toko ini ada pergantian shiftnya atau nggak Kak? Kita ada 2 shift, yang pagi sama siang. Pagi sama siang. Kalau pagi itu jam? Dari jam 9 sampai jam 5 sore, kalau siang itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Oh, oke. Berarti sendiri-sendiri ya Kak per shift itu. Kecuali nanti yang dari siang, oh 2 orang. Oke. Kalau di tanggal merah di sini buka atau nggak Kak? Kita tetap buka Tetap buka berarti ya. Setiap hari langsung ya Kak. setiap hari. Dan pertanyaan terakhirnya, kalau jumlah pembelinya, perkiraan jumlah pembelinya itu berapa, bisa ngasih estimasi nggak Kak? Kita kalau di Jumat Sabtu Minggu itu rame, Iya. dia bisa 200-an pembeli. 200 pembeli. Orang. Kalau di weekend itu dia kayaknya cuma 100. Cuma 100 dong. Oh, oke. Estimasi untuk rupiahnya. Iya, ya. Rupiahnya kita bisa hampir 10. 10 hampir 10 per harinya. Oh, lumayan juga berarti ya. Oke, mungkin itu sih Kak pertanyaannya Kak. Ya, masih banyak ya Kak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami Pak, dari saya. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Ya, sama-sama. Maaf Bang, namanya siapa ya Bang ya? Rizky Danis. Kiranis. Di sini Wawancara ya Bang ya? Apakah Abang sering datang ke sini? Sering sih ya kalau lagi kerja Pak. Ya. Bagaimana menurut Abang rasa makanan yang Anda beli di sini? Ya, Abang beli di sini. Enak-enak. Enak-enak. Apa aja itu Bang yang enak? Ya kayak berskuitan, cumi-cumi kayak gitu. Cumi. Apakah menurut Abang harga makanan di sini sebanding dengan harga dari porsinya? Sebanding sih Kak. Soalnya di sini kan sistemnya bagi hasil ya. Iya. Ya wajar sih harga segitu. Bagaimana pelayanan dari penjual atau staf di tempat makanan tadi? Sangat ramah. Sangat ramah. Misalnya Bang, ramahnya gimana Bang? Ya sopan itulah, kayak gercep lah. Gercep gitu ya Bang ya. Nah, terakhir nih Bang, apakah tempat makanan ini nyaman apa gimana Bang? Tempatnya kebersihannya, tempatnya, penduduknya, gimana Bang? Nyaman sih Kak. Nyaman. Iya.
Nyaman-nyaman aja. Ya, nyaman-nyaman aja. Makanannya enak-enak. Kalau pengalaman lu gitu bang, kesini tuh apa aja gitu kalau makanan yang lu suka selama lu makan itu, terus rasanya gimana? Ya, kalau makanan pastinya enak-enak ya. Ya. Ya, harganya juga terjangkau juga. Juga banyak varian. Ya. Kalau hidden gem gitu, kalau lokasi-lokasi tempat atau makanan tradisional ada nggak di sini? Makanan saya kurang tahu. Tapi saya biasanya makanya di burger dan sebelah sini kalau di Sonar. Ya gitu aja sih bang. Nama lu siapa bang? Ngomong-ngomong. Rifki. Rifki ya, gue nih. Gastronomi global memberikan banyak dampak. Yang pertama itu ada kenaikan UMKM, lalu yang kedua itu adanya ruang lingkup yang lebih hidup, lalu yang ketiga lebih menjaga makanan-makanan yang diwariskan oleh budaya, dan yang terakhir yaitu melibatkan banyak elemen, entah dari pemerintah, pembeli, penjual, ataupun komunitas. Kalau Jogja punya Malioboro, maka Jakarta punya Blok M, versi urban, modern, tapi tetap dengan rasa dan jiwa lokal. Blok M ini bukan hanya pusat pembelajaran atau transportasi, tapi juga simbol dinamika urban yang terus berevolusi. Jika Malioboro dikenal dengan suasana tradisionalnya dan wisata belanja khas Jogja, maka Blok M ini hadir sebagai ruang interaksi lintas generasi yang mempresentasikan wajah kosmopolitan Jakarta tanpa kehilangan akar kebudayaannya. Dengan dukungan Pemda dan komunitas Blok M bisa naik kelas sebagai destinasi gastronomi nasional. Potensi yang sangat besar ini keberagaman kuliner dari Sabang sampai Merauke yang bisa ditemui dalam radius perjalanan kaki, ditambah aksesibilitas yang baik melalui MRT, menjadikan Blok M lokasi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Jika dikelola serius, Blok M ini bukan sekedar tempat nongkrong anak muda, tapi bisa menjadi panggung nasional bagi pelaku UMKM kuliner, tempat festival makanan rutin, hingga pusat edukasi kuliner urban yang membawa cita rasa Indonesia ke panggung globalnya. Ya, jadi itu cerita kulineran kami di Blok M Hub. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas teman-teman untuk menonton video kami. Ya, inilah cerita dari kelompok kami.